في شهرنا رمضان يا رب سامحنا 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 في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا 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 في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا 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 في شهرنا رمضان يا رب عاملنا باللطف والإحسان 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 يا رب هلنا في جنة رضوان يا ربنا تحلنا في جنة رضوان يا ربنا اغفرنا في جنة الرضوان يا ربنا اغفرنا في جنة الرضوان يا رب سلمنا من لبة النيران 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 يا ربنا انفعنا ببركة القرآن 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 يا سلام سلمنا من عوائق قتنا يا سلام سلمنا من عوائق قتنا يا سلام سلمنا من عوائق قدنا يا سلام سلمنا من عوائق قدنا يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام 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 يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا 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 يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك 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 ومنك قاربنا ولا تباعدنا ومنك قاربنا ولا تباعدنا ومنك قاربنا ولا تباعدنا ومنك قاربنا ولا تباعدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا محمد الهدي عليه صلينا Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du.
Man hamida nafsahu ala amalin faqad dhalla syukruhu wa habida amaluhu. Man hamida nafsahu ala amilin salihin faqad dhalla syukruhu wa habita amaluhu. Barang siapa yang memuji diri sendiri atas amalnya yang baik, maka sungguh sia-sialah syukurnya dan terhapuslah amalnya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Man hamida nafsahu ala amalin salihin faqad dhalla syukruhu wa habita amaluhu. Barang siapa yang suka memuji dirinya sendiri atas amalnya yang baik, maka sia-sia itu syukurnya orang. Syukurnya sia-sia dan hapuslah amalnya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Orang yang merasa bangga dengan amalnya, maka amal tersebut ya terhapus. Maka ketika antum melakukan banyak amal soleh, kebaikan apapun itu, jangan punya rasa bangga diri dengan apa yang kamu kerjakan saat itu. Apa itu sholat tarawihnya, apa itu hadir majelisnya, apa itu duduk bersama orang yang soleh, apa itu baca Al-Qurannya, apa itu sholat tasbihnya, apa itu sedekahnya. Maka jangan pernah merasakan bangga diri dalam hati, karena sesungguhnya ketika kita berbangga diri, ya, memuji diri sendiri dengan pandangan lebih hebat, lebih mulia, karena kita melakukan amal baik, maka sia-sia syukurnya orang tersebut. Walaupun dia telah bersyukur, alhamdulillah saya sudah menjalankan sholat tarawih, alhamdulillah saya sudah sedekah, alhamdulillah saya sudah membantu orang, alhamdulillah saya memenuhi perut orang yang sedang kelaparan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ketika ia sudah memuji dirinya sendiri atas amal baiknya yang ia kerjakan selama ini, maka terhapuslah amalnya. Berarti amal baik itu dapat terhapus. Dosa saja yang banyak bisa dihapuskan Allah. Amal baik pun yang jenengan lakukan akan berujung sia-sia di hadapan Allah jika suka memuji diri sendiri dengan amalnya. Kamu ahli apa? Sholat tahajud. Dalam hati bangga saja, senang. Bukan bersyukur, alhamdulillah saya diberikan hidayah oleh Allah. Namun dalam hati kita memuji diri sendiri, memandang orang lain itu tidak baik, lebih baik saya. Kalau seperti itu sudah namanya ujub, ya, memuji diri sendiri, bangga diri, maka terhapus itu amalnya. Apa itu? Wala amal sholat, wala zakat, wala sodaqah, ya, dan amal-amal yang lainnya lah yang baik. Maka jangan sampai kita lelah-lelah melakukan kebaikan, suatu amal soleh, namun di hadapan Allah tidak ada nilainya itu, karena memuji diri sendiri dengan amalnya yang baik, maka terhapus amal tersebut. Syukurnya sia-sia, amalnya terhapus, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Innal ujbah la yuhbitu amal syab'ina syanah. Tuh. Innal ujba la yuhbitu amal syab'ina sana. Orang yang memiliki sifat ujub, bangga diri dengan kebaikannya, sehingga memandang orang lain itu rendah, lebih baik dirinya, maka bangga dirinya itu dapat syab'ina sana, amal syab'ina sana. Amalnya itu ya dapat menghapus daripada amal baik 70 tahun itu. Ibadahnya belum tentu Nabi 70 tahun ya. Gara-gara memiliki sifat ujub saja bisa sampai amalnya yang 70 tahun terhapus. Jadi kan belum ada itu 70 tahun umurnya. Ya, dari balik dewasa melakukan ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, terus ada sifat ujub. Ada sifat ujub itu. Belum ditaubatin, belum diistighfarin, belum minta ampun. Maka amalin jenengan yang lalu-lalu itu terhapus selama 70 tahun. Berarti kalau ngelakuin lagi ada sifat ujub, ya terhapus itu amalnya. Ya.
Innal ujba la yuhbitu amala syab'ina sanah. Sungguhnya ujub itu dapat menghapus amal baik 70 tahun. Itu hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis riwayatnya Ad-Dailami itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau antum semua melakukan amal soleh, itu bukan hanya sekedar melakukan amal soleh, namun harus menghindari sifat-sifat yang dimana sifat tersebut bisa menjadikan amal soleh kita tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kan sayang, setiap malam bangun sholat tahajud, ya, punya rezeki sedikit ataupun lebih, jenengan sering bantu orang, namun dalam hati memiliki rasa bangga diri dengan amalnya yang baik, maka tidak ada nilainya itu di hadapan Allah. Adanya di hadapan manusia toh. Masya Allah itu orang dermawan, Masya Allah itu orang yang ahli sholat sunnah tahajud, Masya Allah itu orang yang banyak sedekah, namun di hadapan Allah tidak ada nilainya, karena yang melakukan amal soleh itu merasa bangga dengan amalnya. Kan sayang kan? Iya. Bukan hanya melakukan amal soleh, namun harus menghindari jauh-jauh dari sifat-sifat yang dapat menghapuskan amal baik. Ya. Al-Imam Ibrahim bin Adham berkata, jangan kamu berkata kepada saudaramu atau tetanggamu, ya, atau orang lain tentang puasanya. Al-Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, janganlah engkau bertanya tentang puasa saudaramu, ya, karena jika dia menjawab, ya aku puasa, maka jiwanya senang. Dan ketika jiwanya merasa senang itu berarti ia telah ria. Kamu puasa enggak? Alhamdulillah puasa. Dalam hati senang, bangga. Ria berarti itu orang. Maka jangan tanya kalau ada orang puasa Senin Kemis enggak? Jangan ditanya. Karena dengan ucapanmu itu kamu enggak tahu hati seseorang. Lahirnya diem, hatinya senang dengan pujian yang kau berikan, sehingga timbul sifat ria. Kalau sudah ria apa? Ya ditolak amalnya. Puasa sunnahnya ditolak, puasa wajibnya ditolak. Karena apa? Kamu puasa, alhamdulillah saya puasa, diam tapi hatinya senang. Karena ditanya terus jenengan, ditanya puasa jenengan jawab terus hatinya senang, maka antum telah ria itu. Itu menurut Al-Imam Ibrahim bin Adham. Janganlah kamu berkata kepada saudaramu, apakah kamu puasa? Jika saudaramu yang ditanya puasa, terus dia menjawab, iya saya puasa, namun jiwanya senang karena ditanya ya tentang amalnya, terus ia merasa senang, maka ia termasuk dalam ria. Dan jika ia tidak menjawab pertanyaan kamu tentang puasa pun, maka ia termasuk ria juga. Wes, jika jiwanya susah untuk mengatakan tidak puasa, contoh, kamu puasa, alhamdulillah puasa, jawabnya alhamdulillah puasa, jiwanya senang. Karena memang puasa sih jiwanya senang, alhamdulillah saya puasa, jiwanya senang. Maka orang yang ditanya dan menjawab iya puasa, hatinya senang, jiwanya senang, itu termasuk dalam kategori ria. Dan ketika ia ditanya, apakah kamu puasa, terus dia diam tok, padahal dia berpuasa namun gak jawab, ya, tapi di hatinya menyalahi, aku akan jawab mundur ini ria, gue nyong menang, kayak orang ngerti nyong padahal lagi puasa, gelisah hatinya, ria juga. Ngeri ya bodoh. Ya nggak pernah saya tanya puasa antum, nggak pernah. Hatta puasa sunnah saya nggak pernah tanya antum puasa, nggak pernah saya.
Karena saya takut saya yang menyebabkan antum nanti ria. Coba sih, siapa wong ngeres seneng sih ditakoni terus senengin jalakna. Saman nyumbang masjid 1 juta ya, saman memang nyumbang. Terus iya jawab iya, terus jiwanya seneng. Ria. Terus seandainya takon sampan nyumbang masjid 1 juta ya. Sampan apa jawab wedi ria, bukan domong ria karo wong mau. Sing takon, sampan menang tapi atine gelisah. Nyong apa jawab tapi bukan domong ria. Amen. Tapi nyong orang jawab kok nggak orang ngerti, gelisah hatine. Ya sampean kudu ria, jawab ora jawab ria akhirnya. Karena hatinya gelisah. Gelisahnya kenapa? Orang itu nggak tahu sih saya telah nyumbang. Nah, maka jangan pernah tanya sesuatu amal kepada seseorang yang dimana orang itu nggak tepat kamu tanya. Takutnya ketika menjawab nyata nih ia melakukan timbulnya senang jadi ria. Ning ketika dia tidak menjawab tapi hatinya memberontak, aduh orangnya nggak tahu nih padahal saya lagi melakukan kebaikan, jadi ria juga. Lebih baik gimana sekut, diem. Doakan dalam diam, kamu doakan itu. Jangan pernah tanya seperti bab tentang puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Jadi seperti itu. Beda ada orang tanya, Bib saya lagi haid nggak puasa. Oh ya nggak apa-apa, nanti kalau sudah nggak haid puasa. Bukan saya tiba-tiba tanya puasa nggak? Kan seperti itu ya. Ada seseorang ini datang kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahib atau pencipta Ratib Al-Haddad. Ada orang datang kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bertanya itu kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Wahai Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saya hendak membangun masjid atau musola. Namanya imam besar, habaib ya. Ulama kan pasti sering datangin orang, meminta nasihat solusi ya. Didatangin itu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pencipta Ratib Al-Haddad. Didatangin, wahai imam, saya minta solusi dan doanya. Naam, apa yang antum mau tanyakan? Saya hendak membuat musola atau masjid untuk ibadah umat Islam di kota ini, di desa ini. Terus ditanya sama Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kamu yakin? Kamu yakin akan buat masjid? Lantas orang tersebut, iya saya yakin. Akhirnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya udah kalau kamu yakin, saya tidak mencegahmu atau tidak menghalangimu karena engkau hendak berbuat kebaikan, membangun masjid atau musola untuk sholat. Tafadhal, silakan. Monggo buatan masjid semampunya antum. Masjidnya gimana? Besar atau kecil? Besar. Musolanya besar atau kecil? Besar, Imam Abdullah. Saya alhamdulillah memiliki rezeki yang sangat banyak. Saya ingin membuat masjid sama musola yang besar biar bisa menampung orang banyak dan yang indah, yang bagus. Lantas Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, benar, yakin. Ingat loh, membuat masjid sama musola itu kan mengeluarkan harta yang banyak. Iya, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau seandainya musola masjidnya kamu bukan dinamakan atas nama kamu gimana? Orangnya diem. Bingung. Aduh. Ya kalau bisa atas nama saya, kan saya niat ikhlas karena Allah. Ya Imam Abdullah bin Al-Haddad. Yang saya keluarkan kan uang buat bangun masjid, manfaat untuk orang muslim untuk sholat. Ya kalau bisa pakai nama saya. Ya makanya pikirkan lagi. Seandainya tidak dipakai namanya kamu untuk masjid tersebut gimana? Kamu ikhlas? Ya kalau bisa pakai nama saya, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Sudah nggak ikhlas itu, kata Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Walaupun mau buat masjid yang sangat besar, musola yang besar, ditolak. Kalau seperti itu niatmu sudah bukan karena Allah, maka janganlah kau buat masjid, percuma. Walaupun toh bakal musola. Omaning saya kayak putung keren no?
Kadang orang alim itu suka ngetes sih. Ya, boleh, fadhal silakan mau kerana mau sholat. Kalau nggak disebut namanya ataupun nggak disangkut pautkan, kalau ada bapak ini bukan dari jenengan. Bingung ya orangnya gimana akhirnya. Ya kalau bisa disebutkan lah, wal hamba Allah juga nggak apa-apa. Hamba Allah juga nggak apa-apa. Sedang nggak ikhlas itu, sedang nggak ikhlas yang seperti itu. Maka ya udah jangan direnov, biarin seperti itu apa adanya. Daripada engkau memberi untuk kemaslahatan orang, namun hatimu tidak ikhlas, maka yang datang banyak pertentangan atau percecokan atau permasalahan itu. Karena apa? Awalnya saja sudah tidak baik, dilandaskan bukan karena Allah, namun karena makhluk atau manusia. Tuh, seperti itu. Ria itu mencari kedudukan, kehormatan, kemuliaan, ya, dari amalan, dari orang lain dengan amalan akhirat. Itu orang ria. Orang ria itu mencari kedudukan, penghormatan di kalangan orang dengan amalan akhirat. Itu orang ria itu. Contoh, saya bodoh, gak paham agama. Namun nih, saya nggak tahu tentang ilmu apa, tapi saya rajin jamaah, rajin sholat sunnah, rajin itikaf di masjid. Itu kan amalan-amalan akhirat, tapi tak tujukan biar saya dapat penghormatan dari orang lain. Saya ditujukan biar saya dapat kemuliaan, dihormati, disegani orang lain. Masya Allah itu Habibnya sholat jamaahnya, itikaf terus, azan terus. Ya, sholat 5 waktu jadi muazin terus, nggak hujan, nggak panas, tetap nggak sepi, nggak rame, tetap berangkat ke musola. Tapi tujuan saya melakukan amal baik tadi, amal akhirat, bertujuan agar disegani, dihormati orang, dimuliakan orang. Maka itulah saya sedang ria. Itu ria itu. Dan ria itu termasuk sifat yang membinasakan pemiliknya. Itu ria. Ya. Rasulullah SAW menamakan ria itu sebagai syirik kecil atau syirik tersembunyi itu. Ya, kenapa? Ada dalam hati sih, jenengan syirik loh kalau ria. Kenapa? Ya jelas melakukan amal akhirat, namun bertujuan untuk mendapat penghormatan dari manusia, mendapat kemuliaan dari manusia agar dihormati, dimuliakan, disegani oleh manusia. Berarti bukan karena Allah. Amal akhiratnya bukan karena Allah, berarti telah menyekutukan Allah. Kalau sudah seperti itu, berarti kita ria. Maka ria dapat membinasakan diri sendiri, dan ria itu termasuk daripada syirik kecil dan syirik tersembunyi. Itu hadis baginda Nabi. Dan ria itu susah terhindar dari orang-orang yang ahli ibadah atau orang-orang yang alim. Orang yang ahli ibadah dan orang yang berilmu itu sulit terhindar yang namanya sifat ria. Kayak saya ini, oh masya Allah Habibnya ngejar seperti ini, paham ilmu dan lain sebagainya. Itu godaan saya terbesar itu seperti itu, ria, ujub, ya, sombong. Dan itu bukan hanya terjadi untuk orang-orang yang berilmu, menjangkitnya juga kepada orang-orang yang ahli ibadah, yang tanpa ilmu pun tapi ahli ibadah, ya, sholat kiyang, sedekah kiyang, ya, infaknya masya Allah, senang hadir majelis, baca Quran terus-terusan. Penyakit ria itu, setan masuk ke ria itu ngejar orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang berilmu, kayak saya, kayak antum yang lagi nuntut ilmu itu. Makanya jika kita melakukan amal akhirat itu, ya, terus ditujukan hanya mencari penghormatan, penghargaan, kemuliaan orang lain, tadi kita ria. Karena ria hanya khusus untuk amalan akhirat, tapi ditujukan, ya, dengan niatan bukan karena Allah, karena mencari penilaian orang lain, itu ria.
Ingat, nanti ada hukumnya sendiri. Jenengan melakukan amal dunia, harta ini disedekahkan, itu ikutnya apa nanti tak jelaskan. Jadi seperti itu. Jadi orang yang ahli ibadah atau orang-orang yang berilmu itu ya sulit terhindar ria, karena apa yang telah dikerjakan dan dimilikinya. Miliki ilmu sulit terhindar dari sifat ria. Ahli ibadah sifat ria karena ia melakukan banyak ibadah. Dan ria itu hanya di bidang ibadah saja ya, diingat itu. Sifat ria hanya dalam bidang konteksnya itu ya hal ibadah saja, ibadah kepada Allah. Berbeda ya, jika di luar ibadah, maka itu adalah sombong, bukan ria lagi tapi sombong. Kalau ria itu ya seperti sholat, puasa, mengeluarkan zakat, sedekah, berjihad, membaca Al-Quran, tapi bertujuan agar dihormati orang dan dimuliakan atau agar diberi imbalan uang dari orang. Itu namanya ria dalam hal ibadah. Dan itu pun jika kita melakukan ibadah ria, ya, pamer, ria, maka kita tetap akan mendapatkan apa kemanfaatan di mana? Ya hanya di dunia, di hadapan Allah akhir gak ada apa-apa itu, gak dinilai ibadah itu. Puasanya, zakatnya, sedekahnya, baca Qur'annya, sholatnya, jika ada sifat ria, maka hanya mendapatkan kemanfaatannya di dunia. Benar kita dihormati orang, dimuliakan orang, disegani orang, dikasih imbalan uang oleh orang karena ilmu kita, ya, karena ilmu kita ini. Saya ngajar ini, saya dipanggil untuk tausiah, dikasih imbalan uang. Kayak tujuannya saya ria sih, maka saya dikasih hadiah. Ini buat jenengan, maka saya ria itu. Bukan terima uangnya ria, semuanya tergantung niat. Saya dakwanya karena ingin dipuji, dihormati, diikuti, disegani. Ya saya akan mendapatkan itu, dihormati, diikuti, disegani, dikasih uang sama orang. Namun di dunia saja itu, di akhirat ya kosong pelong, nggak apa-apanya aku. Ya, kemanfaatannya hanya di dunia. Di akhirat nggak ada manfaatnya saya sama sekali. Dan orang-orang yang memiliki sifat ria pun nanti akan terjerumus ke dalam api neraka jika selama hidup belum sempat bertobat, memperbaiki niatnya dan memperbaiki daripada ibadahnya semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dihormati atau dimuliakan oleh manusia. Dan pelaku ria itu, ya, saya memiliki sifat ria, antum memiliki sifat ria, itu amalnya kan ditolak oleh Allah, enggak ditolak manusia. Ibadah ya lah ngasih nolak, sampai ahli sujud itikaf nama masjid, ya sholat jamaah ngasih nolak, sholat jamaah ya ora diterima manusia, namun di hadapan Allah jika ada ria ditolak itu. Saya ngejar ya sampai nerima ilmu saya otomatis di hadapan manusia toh, tapi kalau saya tapi di hadapan Allah nol jika saya tertanam sifat ria. Makanya disebutkan ya dalam surat Al-Kahfi kalau nggak salah, ayat 110. Coba baca Al-Kahfi ayat 110 kalau nggak salah. Al-Kahfi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Itu bunyinya ya, yang dilantunkan Ustaz Wahidin, insyaallah manfaat. Itu surat Al-Kahfi ayat 110. Kalau nggak salah artinya seperti ini. Jadi kalau seseorang itu hendak melakukan, ingin mengadakan perjumpaan dengan Allah ketika nanti kembali wafat menghadap Allah dengan baik, dengan benar, Allah ridho nggak murka, maka hendaklah ketika ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah mempersekutukan Allah dengan apapun. Itu kalau nggak salah seperti itu. Ya, jangan pernah mempersekutukan Allah dengan apapun ketika antum beribadah kepada Allah. Jika antum menghendaki perjumpaan dengan Allah, di mana Allah itu ridho denganmu dan Allah itu senang denganmu, maka dalam hal ibadah apapun jangan pernah mempersekutukan ya ibadahmu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jangan disekutukan. Disekutukan ya antum niatnya hanya Allah. Jangan ibadahnya karena ini, ibadahnya karena ini, ibadahnya karena ini. Orang sholat ketika sendiri sholatnya dicepetin, ketika sendiri sholatnya dicepetin, ya bacaannya dicepetin, ingin segera-segera selesai. Namun ketika berjamaah saya jadi imam, sholatnya dilama-lamain, bacaannya dibagus-bagusin, kita nggak sadar kita ria, itu berarti kita telah mempersekutukan Allah. Kebiasaan kita seperti itu, maka ya lakukan seperti kita biasa lakukan. Ada orang lewat yang tadinya bacanya lara kita apik-apik, nah mertuane lewat bacanya langsung apik, kancane lewat nang pinggire sholat bacanya langsung apik. Ya, itu kita telah mempersekutukan Allah. Malah dikatakan syirik kecil itu, amalnya ya tertolak. Jadi jadilah dirimu sendiri. Tidak usah engkau beribadah kepada Allah, mempersekutukan Allah dan mencari penilaian orang lain. Maka sia-sia ibadah kamu. Jadi diri sendiri itu enak. Makanya alhamdulillah ini tahadus binikmat saya itu apan sholat dewek, apan jamaah, apan baca Quran, apa-apa. Itu dawake dewek aku. Apan kon mikir aku, wala bacane buantar nemen. Sing penting yang bener. Benar dalam menjalankan sholat saya nggak mencari penilaian kamu. Contoh nih, kalau sunnah membaca surat Al-Fatihah itu kan ada jeda, kita berhenti kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhentinya jangan terlalu panjang, bisa jadi nggak benar baca surat Fatihahnya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau kita bacanya cepat, berarti hanya satu dalam, tarikan satu nafas. Paham ya? Nggak apa-apa, Bib. Ya nggak apa-apa. Jadi ada orang baca surat Al-Fatihah, ya, al-qalanya benar, makhraj benar, dan lain sebagainya benar. Kita bacanya ingin cepat, baik dalam satu nafas. Waladhdallin, situ baru amin bareng sama makmum, kita bernafas di situ, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya memang seperti itu. Sunnahnya bagaimana? Ada jeda untuk berhenti kan gitu di setiap ayat, bener kan? Tapi kalau mau dilanjut nggak apa-apa, cepet orang apa, yang penting jelas. Kalau ya, kalau dalam ilmu Al-Quran itu kan namanya apa tanya Ustadzin? Bacaannya jelas namanya apa? Makharijul huruf. Iya benar ya, hurufnya jelas kan? A ya A, ya ba ya ba, gitu. Contohnya. Jadi itu kalau mau bacanya cepat ya satu tarikan nafas.
Kalau membacanya pelan, ya sunnahnya tadi dikasih jeda. Makanya dengan sholat tarawih cepat karena sudah malam ya, jam 9 lebih. Dan saya nggak cari penilaian kamu. Saya nggak pernah cari penilaian kamu. Buat apa saya cari penilaian kamu? Belum bocor bantar meningnya apa lur penilaian antum. Mama ini kayak bocah-bocah sing anyar. Nyong bacanya apik-apik, apik-apik aja. Iya lah, bacanya sing apik, sing pelan. Karena orang kan masih mudah tertipu dengan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Ya benar. Allahu Akbar. Masyaallah Bibi. Benar. Jadi diri sendiri saja. Wong nyatane antum biasanya pelan ya pelan. Apan banter ya niatnya diatur. Karena Allah bukan karena sesuatu gitu loh. Nyong biasa banter apan pelan ya niatnya diatur. Sing bener, tidak mempersatukan Allah dalam ibadah apalagi ke sholat. Sayang. Makanya saya selalu ngasih tahu ya kepada mereka ya. Kalau antum jadi pimpin sholat imam, jadi imam ataupun jadi diri sendiri. Oh nggak hafal ya megang Al-Quran, nggak apa-apa. Ragu megang Al-Quran, wis hafal beng megang Al-Quran orang apa-apa. Megang juz ama, apa ikro ya, kan orang cilik baca. Bukannya oleh pahala, bacanya oleh pahala. Tambah tetap orang apa-apa. Hafal ya orang apa-apa, lo apik. Wong ora hafal ragu ataupun disekal bae baca. Kan enak. Isin apa nyekel apa contohnya gini. Contohnya nyong kon salat kon dadi imam di salat tarawih. Apa nate ke hurufnya, apa nate surate padha-padha ku isin ora katon pinter. Wis ora niate bukan karena Allah kowe. Wis hilang kowe niat karena Allah ya. Amara. Nyong udah di imam nemu lagi ya. Tapi nyong surat pendeknya mau bisanya sampai anas tok. Sampai anas tok primen ki ya. Duh. Jenengan wedi nih, keweden. Lebih besar takut nanti penilaian orang. Nyong katon goblok ya. Jadi nyong kan hakim. Terus nyong nyamarnya bisa lah. Bisa bener salatnya bukan karena Allah. Salatnya bukan karena Allah, Pak. Jadi seperti itu susah loh. Kadang kita seperti itu. Ya, kadang kita kan seperti itu kadang. Jadi diri sendiri aja, yang penting baik, benar jalannya benar, tata caranya benar, tidak nyalain syariat. Jadi diri sendiri. Kan seperti itu. Lebih baik itu seperti itu. Mau itu orang nilainya wah, masa wong ustad bahasane suratnya anas terus. Ya ora apa-apa. Lah nyong kan salat itu karena manusia, karena Allah. Nyong mimpin salat tarawih karena Allah. Ustad kau maning-maning al-falaq anas, al-falaq kulhu. Anas kulhu. Surat Al-Qadar maning ke 10 malam terakhir bulan Ramadan. Al-Qadar. Ya ora apa-apa. Daripada bacane apik, beda-beda. Tapi ternyata niatnya ya dipandang makmume masyaallah. Ora salahnya nggih, makmume mandeng akhir. Ora salah melu piye. Itu dari kedustaan untuk kita di hadapan Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi ketika antum melakukan banyak kebaikan apapun itu disandarkan karena Allah. Jangan pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya orang sholat saja, ada temannya lewat terus kita langsung dibagus-bagusin sholatnya, dilama-lamain sholatnya, bacaannya dijelas-jelasin, tadinya biasa toh. Itu sebenarnya kita menghina Allah itu. Secara nggak langsung menghina Allah. Kita kan lagi dilihat Allah, lah kita malah hatinya teralihkan dengan pandangan manusia. Berarti seakan-akan meniadakan Allah. Tandanya kita telah menghina Allah. Menghina Allah itu bukan ngata-ngatain Allah apa. Hati kita condong kepada manusia menghina Allah. Karena pemilik hati itu ya Allah. Karena Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam hati kita. Sholatnya sendirian, cepat, buruk. Namun ketika sholatnya ada yang nemenin, jamaah dan lain sebagainya, dibagus-bagusin.
itu kita nggak sengaja ya, tanpa sadar telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh lagi, jenengan nih, ini bab ria ini, jenengan mau sholat sunnah contohnya ki. Ini contohnya jenengan mau baca Al-Quran nanti setelah selesai taklim ini, kan sini tadarus Quran ya, jenengan mau baca Quran, mau baca Quran kan sunnah kan baca Quran, dan bacanya di bulan Ramadan kan dilipat gandakan itu pahalanya. Mau baca Quran tapi di samping jenengan ada yang lulusan pondok, yang bacaannya bagus, suaranya bagus. Dan yang samping-sampingnya lagi ya cukuplah umum. Jenengan sudah buka gini, mau baca nggak jadi tutup lagi ya, malu. Saya tanya maksudnya malu saya. Nggak enak nanti dilihat ini yang lulusan pondok, dilihat ini teman-teman saya, nanti saya bacanya ada yang salah. Wis jelas jenengan ria gue. Jenengan ninggalna harus dibaca Quran gara-gara anak kancane sing lulus pondok, anak kanca-kancane sing wong awam, sing umum, wedi mbokan ana sing ngerti salah-salah sampean akhirnya tutup maning Al-Qur'ane harus dibaca ria sampean. Melakukan amal baik, jenengan ingin melakukan amal baik. Ketika jenengan tahu di situ ada yang lebih ahli, terus jenengan gak jadi meninggalkan amal baik tersebut. Contohnya baca Quran tadi ya, sudah buka mau baca, aduh ora penak ya anak wong lulusan pondok, anak ibu-ibu ora penak kan bukan katon salah nyong kan bacane sik pletot-pletot angel. Terus ditutup maning Al-Qur'ane, ditinggal harus lah. Gampang numah sampean wis lakokna riya pada waktu itu. Sholat sama. Ini malam Ramadan kan pahala dilipat gandakan. Saya mau sholat qiyamul lailah, nama jelis bismillah. Anak wong jekong ngarep harus sholat. Nah ini lagi butuh jekong, rampung lagi mangan, terus dengan apan sholat ngerti subat ternyata isa nang jekong. Orang situ sholat bukan didomong pamer. Sampai nih pamer nih sama ninggal amal mau karena wedi didomong ria. Meninggalkan amal baik karena takut dikatakan orang lain kue pamer, berarti kue pamer kue. Nah apa harus sholat nyong wedi bawa noji ngomong nyong ria pamer, kue wis ria wis pamer ning kok harus dilakokna wis ya. Berarti ngati-ngati kuwi tipuan itu dari setan. Diingat, jangan pernah malu. Saya kan sering ngomong, setan itu masya Allah loh. Al-haya minal iman, malu sebagian dari iman. Tapi ketika engkau hendak melakukan kebaikan, lantas engkau malu terus meninggalkan kebaikan tersebut karena takut dinilai orang kamu ria atau pamer, berarti kamu telah pamer dan ria. Ibadahmu bukan karena Allah, tapi karena manusia, ingin dilihat manusia. Apaan baca Al-Quran anak wong mikiri buka bae baca Al-Quran nyong kan bacanya karena Allah bukan karena kon-kon kabeh. Apaan sholat sunnah tahajud anak wong jekong mikiri li sholat selama wong ya ora jekong ngarepe nyong. Kan kuwi. Apa nyaponi majelis apa ngebereng kan ora penak kartu ngebereng. Apa nyaponi majelis ora enak ngresiki karpet ora enak bondo mong ria pamer ngomongin dablek mangleko saiki sregep. Ditinggal gue amal baiknya sama nih ria. Oleh dosa, ria itu dosa loh, ria itu syirik loh, ria itu syirik, menyekutukan Allah, syirik kecil, syirik tersembunyi. Berarti bab seperti itu ngati-ngati kan, dan itu sifat yang membinasakan pelakunya. Jika dalam hati ada ria, kita nggak tahu ilmunya, kita perturut itu ria, lama kelamaan ria itu semakin besar, nanti jadinya sombong tuh. Bisa orang mampu surga. Syirik dikumpuli cilik dan ini gede kok menyalangi satu-satu sudah dinape kok. Ya, makanya saya masa bodoh jadi orang. Terus terang saya kalau mau melakukan kebaikan masa bodoh. Mau nyampaikan ilmu masa bodoh apa ngarepe wong tua-tua ngomongin blak-blakan pahit ora tak domong. Apa urusan wong terima apa terserane nyong. Malah nyong ning aduh. Wong sepuh-sepuh ngomongnya sing halus bukan kayak orang terima. Waduh, ki nyong nyampe kena ilmune karena siapa? Karena wong-wonge sepuh, apa karena Allah? Bener. Iya, apaan kayak ustad, apaan kayak kiai, apaan kayak sopo nyokun ceramah, yo nyampe kena apa bisa nyong ngerti? Orang
dalam pandangane wong-wong kuwi. Itu susah loh jadi orang seperti itu. Coba sih jenengan ngapan mangkat majul besin. Sina orto ngaji sin bukan didomong sok alim. Apan ngiling nasimane bapane orang salat. Isina. Setan itu loh. Coba diinget-inget wis ping pirake kon sirik karo Gusti Allah lewat riya. Saya, sini banyak orang, saya belum baca Quran, buka Al-Quran, baca Al-Quran mikiri. Karena lagi butuh ngobrol, nyong baca Quran ini nang hati apa syirta. Bismillahirrahmanirrahim. Turung baca rotib, turung sholawat, nyong sholawatan orang mikiri. Nyong orang ngurusi kok. Amale nyong karo Allah. Ditunggu kon. Ngapain nyong ana wong apik ora penak. Nyong riya ninggalna amal baik karena ingin dikatakan ya, karena takut dikatakan riya maka saya riya. Itu yang sering terjadi saat ini. Saya yakin banyak itu orang seperti itu. Terutama saat Ramadan. Ya. Berarti wong lanang pake butuh pake deh. Ya. Karena apa? Malu. Dan orang-orang yang baru ingin jadi orang baik, malu saya, belum pantas, belum baik, nggak pantas duduk sama orang alim, nggak pantas duduk di majelis. Sampai akhirnya apa? Menunda atau meninggalkan amal tadi, niat tadi. Saya takut nanti orang anggap saya kan dulu sukanya pasang nomor. Mau duduk di majelis saya takut bilang pamer apa dikatakan riya. Jangan ninggal orang situ mangkat ngaji, baca Quran, harus sholat jamaah. Waduh, bukannya oleh pahala tambah dosa mandi. Paham ya? Ya, jadi bismillah, melakukan kebaikan jangan pernah malu selama syaratnya benar, aturannya jalannya benar, sopan santun benar dan lain sebagainya. Enggak usah malu. Isan dikelilingi kamu itu seorang alim ulama semua. Sekalipun itu di hadapan kamu syekh, ya, jika dikasih kesempatan ingin baca saja, nggak apa-apa. Mau sholat saja. Apa sholat ke anak wong pisin? Sholat ekon gowong apa Allah? Apa baca Quran nang ini anak aku iki? Nyok lagi sholawatan. Apaan baca Quran pe? Sudah isin anak Habib, bukan kau Habib salah. Ning nyong ngomong salah, kone bener, nyong sing salah. Tapi ini nyatanya baca Al-Quran anak yang salah nyong ngomongi, berarti kau nggak pikir kon. Lah kon ninggal nang baca Al-Quran karena wedi anak nyong nang ini orang penak karo nyong, karena kon nganggap nyong guru, akhirnya harus baca Quran, bukan dikoreksi Habib. Berarti kon baca Quran ini bukan karena Allah, karena nyong ciptaannya Allah. Berarti kon menyekutukan Allah, kon syirik. Ngelok ora? Dia masa bodoh, ya? Iya lah, bal sedekah 1.000, habisnya 1.000. Orang mikiri ya 1.000 wah daripada orang. Aduh, nama jelis 1.000 kabeh ki apan berbeda maring awabong nyong 1.000 perak dewekan. Orang sithik lah disak bae, mbok nyong didomonge pelit apa didomong apa. Wedi kuwi sampean riya. Syirik wis. Ngerti kan medeni kan? Lah iya medeni, makane bismillah lillahi taala karena Allah. Jangan takut, jangan malu. Makanya kan terus terang saya paling benci orang malu ketika hendak melakukan kebaikan. Yakin paling sengit nyong. Saya paling benci terus terang sama sifatnya orang yang malu, tapi malunya jika hendak melakukan kebaikan kok malu. Aku paling sengit karo sifat-sifat kayak gitu. Dudu sengit karo wong ya, sengit karo sifatnya aku. Nah para mangkat majelis, isin nyong orto mangkat isin. Paling benci saya dengan sifat-sifat orang seperti itu. Dia menunda kebaikan, berarti tandanya orang yang paling jahil, orang yang bodoh yang selalu menunda-nunda kebaikan. Cici. Terus melakukan kebaikan lagi ditunda karena alasannya malu. Berarti orang-orang yang merugi itu.
bismillah ngikuti isin ke nyong maksiatake ya Allah isin, nyong ngomongnya saru isin, nyong nglakokna perbuatan dosa isin, cangkeme nyong nyakiti tanggane kancane keluargane isin. Maksiat isin. Iya ra isin, dine matane gue mandang pokoknya kebu. Contoh lah pokoknya kebu gede nemen ya. Ibarat malu kita buat mata melihat sesuatu yang bukan mahram dengan pandangan syahwat. Malu kita sama Allah walaupun orangnya nggak lihat kita. Allah kan melihat, ya Allah aku maksiat dengan mata saya malu. Apun sholat isin, apun baca Quran isin. Misalnya kon melu syirik kowe berarti ini ninggalna kebaikan mau gara-gara isin, gara-gara wedi didomong pamer. Amaling wedi didomong salah. Ning salah dibenerna tambah seneng oleh ilmu kok tambah wedi. Wong semakin banyak orang itu dinasehatin, semakin banyak orang itu melakukan salah dan ia menerima nasihat, maka semakin besar orang itu mempunyai ilmu loh. Percaya ente. Kon seneng krana nasihat, kon sakake nglakukan salah tapi kon gelem terima dibenerna, ya ning salah. Kon wong sing paling akeh oleh ilmu. Orang tahu itu dari nggak tahu, orang pintar dari bodoh. Ya, biasanya melakukan kesalahan, contoh sholatnya salah, otomatis gurunya guru ngomong, sholatnya salah, kau udah ngerti, oh iya, kan ilmu gue, yang macam iya, benar kan? Kamu ada di majelis nggak adab, nggak akhlak, terus saya lihat, nggak adab kamu duduknya seperti itu. Nggak adab kamu lagi, taklim kamu tidur. Saya ngasih tahu sama kamu pribadi ataupun banyak orang biar jadi biar jadi ilmu untuk banyak orang. Kamu yang tadinya salah, nggak adab, jadi beradab karena sudah tahu ilmunya kan gitu. Alhamdulillah harusnya ini didomongi diganyami seneng. Alhamdulillah kan ini ganyami guru, mesti ilmu. Ini guru ngomongnya mesti ilmu aja tambah. Allah, orang melas nyong piye, malah gonyomi bae. Malah kon dimelasi. Ning ora dimelasi kon ana salah-salah ning majelis ya. Taklim turu, orto mangkat, delengna bae, ora delengna, tandane nyong ora melas. Lah enggak apa berarti majelis ilmu. Yang bodoh biar tahu, yang lalai biar ingat. Lah nyong meneng tok kon orto mangkat meneng tok, kon salah meneng tok. Lagi majelis ilmu apa majelis ngopi-ngopi tok? Hah? Oji, masyaallah ya. Nikah ora Ji? Apa nikah ora? Hah? Harus apa? Pingin nikah ya pingin nikah, tapi harus apa Raji? Nah, kalau orang pingin nikah, wong wadon pingin nikah, wong lanang pingin nikah. Pertanyaannya karo siapa? Ya, itu bab tentang riya. Bahaya kan riya itu? Riya itu berbahaya riya. Pengen tahu nggak kenapa orang itu kadang malas, sifat malasnya banyak keluar daripada sifat itunya. Sifat malasnya banyak keluar daripada sifat taatnya. Coba kenapa? Yang paling dominan ya. Yang paling dominan apa? Coba pokok dari segala amal yang bisa menunjang amal itu semakin istiqomah taat pada Allah, yang menjadi pokoknya apa coba? Makanan yang kamu makan masuk dalam perut itu terbebas dari makruh, subhat, apalagi haram. Jadi harus halalan, thayyiban. Ya, kamu pinternya kayak apa? Niatnya besarnya kayak apa? Pengen jadi wong sing manfaat, sing taat karo Gusti Allah karo Nabi, tapi ning si dipangan kadang simamu bapakmu ono perkara sing subhat, halal haram orang ngerti.
ono perkara sing makruh, apalagi haram itu masuk ke dalam tubuh anak-anak kita, tubuh jenengan masuk. Niatnya gede apa pindah di wong tatar wal bisa. Itu pokoknya itu. Jadi harus benar-benar bisa menjaga makanan apa saja yang kita makan itu harus halal, terbebas daripada perkara sing subhat. Itu yang menjadi inti utama tubuh kita nggung ibadah ke gampang, semangatan. Bisa bae anaknya kerjanya halal wong tuane dodole ana hapus-hapus, ana nipu, ana curang. Kan otomatis ngudu beras yang mangan anaknya pakani. Yo anaknya gelem ora gelem ya ndablek karo taate akeh ndablek. Ini anaknya niate temenanan Pak, pengin dadi wong sing saleh, salehah. Yo angel kumat-kumat terus. Berarti ditakokna kowe mangane di sini dideleng. Makanya para alim ulama itu kan selalu menjaga itu. Uangnya dapat dari mana? Wis halal be dihisab, amane sing haram. Lah yang halal pun harus diseleksi lagi. Ini ada yang makruh enggak ini uang ini? Ini uang ini tuh dapetinnya ada sesuatu yang Allah nggak ridho enggak ini? Subhatnya ada enggak ini? Nggak jelasnya ada enggak? Samar-samarnya ada enggak? Kalau benar-benar halal tembe warna beras, ayo mangan, keluarga mangan. Insyaallah ditaat. Gelem ora gelem sampean mau dadi wong taat Pak, dadi saleh-saleh ora gelem. Ning sing dipangan halal terus selama urip dengan sendirinya. Orang duwe niat pengin taat itu taat karo Gusti Allah. Kan itu pokoknya. Ya. Jadi makanan yang halal itu memiliki beberapa manfaat. Ya, dan itu yang disampaikan para alim ulama kita. Ada 5 keutamaan makanan yang halal. Ada 5 keutamaan makanan yang halal. Yang pertama, mudah ketika jenengan makannya makanan halal, mudah untuk melakukan sesuatu yang baik untuk amal taat dan ibadah. Itu disebutkan dalam hadis, barang siapa yang memakan sesuatu yang halal, maka anggota badannya mau tidak mau akan menjadi taat kepada Allah. Sampai ora gelem nyembah Allah paha, ning nyatane bapane sampai luru duwite ngati-ngati nemen, ibune ngati-ngati nemen. Lalu perkara yang subhat ataupun haram ya, wis bener-bener apik lah luru duwite. Maka sing mlebu anake jenengan anake ora pengin taat Pak. Gelem ora gelem mesti taat dhewek. Dadi bocah sing saleh-saleh kuwi. Ya. Jadi barang siapa yang memakan makanan yang halal atau memakan sesuatu yang halal, maka anggota badannya mau atau tidak mau akan menjadi taat kepada Allah. Dan barang siapa yang memakan sesuatu yang haram, maka anggota badannya mau tidak mau pun akan bermaksiat kepada Allah. Orang percaya bukti mangan sesuatu yang haram. Sampeyan gampang ngelawan maksiat. Tadi gampang. Wong ning ngisa akeh maksiate, nyong yakin wong kowe nang jero wetenge mesti akeh sesuatu sing haram. Ya. Kerjane ta halal, paham? Tapi cara mendapatkan uangnya itu diselipi sesuatu yang tidak Allah suka. Ya banyak lah kan. Curang, nipu, bohong dalam jualan, dalam bekerja, bohong karo bose. Nah apa tembe mangkat? Kerjane halal, contohnya nonon halal ora? Halal. Jadi karyawan garmen halal. Halal. Dodolan halal, sunnah malah. Tapi cara mendapatkannya itu dodolan di sini ya, dodolan di sini. Ayo gedang kapokan, wong sing tuku langsung kapok. Gedang kapok itu langsung kapok Pak. Gedang raja wong sing tuku langsung mangkle raja. Nah, awaning gedang mas, wong sing tuku wadon Pak dundangi mas. Gedang mas. Bener ora? Sing tuku iso ibu-ibu wong tuwa Pak, Jawa Perawan wis iso. Gedang mas.
Nyong perawan, Pak. Gedang, Mas. Mau nyong wadon, Mas. Gedang, Mas. Maksudnya iki gedang Mas. Tapi sing tuku wadon, tundangi Mas, bae wong wadon blon maning. Oh, gedang Mas. Angel maning iki tawani gedang malah nawari nyong gedang. Arep bakule sing tawani, Mas. Ya. Dodolan. Ki gedang Mas ki apik ki. Wis mateng. Ki coba ha jerone lembut wis mateng. Dituku sekilo pira 50.000. Cangke pira 50.000. Tuku barang balik pangan sepet asemen. Wis didudari pangan welek ora oleh ya. Nipu we. Kerjane ta sunat dagang. Oleh duit kading ngedol gedange ana ngapus-ngapus, ora jujur. Menteh ngomong menteh, manteng ngomong manteng. Ya, dan lain sebagainya. Maka ketika ia mendapatkan ini seorang ayah ataupun ibu jualan dengan cara yang tidak baik itu dapat uang, kan otomatis uang itu kan dikumpuli buat modal lagi dan uang itu campur dengan lainnya, jadi haram itu. Buat beli beras, beli berasnya uang secara zahir benar sah, uang bukan uang palsu. Soalnya ada muka palsu juga itu, bukan hanya uang palsu. Asli apa palsu itu acara dulu atau ya? Yang acaranya Taufik Safalah, asli apa palsu? Yang niru artis-artis ya, bener kan? Niru artis-artis. Paling banyak muka-muka pasaran itu Charlie istri 12. Iya, mukanya banyak yang kembar. Ini di sini juga ada Charlie Esteh Rolas. Ya, jadi seperti itu. Kalau Oji kan kangen band. Kekasih yang dulu hilang, kekasih yang dulu hilang, hilangnya orang balik-balik. Ya, kekasih yang dulu hilang, hilangnya nggak pulang-pulang. Jadinya Bang Toyi, kenapa? Oh aja Bang Toyi, Bang Oji, kenapa? Nak pulang-pulang, aja anakmu untuk galak. Ya, jadi seperti itu. Itu orang dagang, orang yang karyawan coba gimana Fit? Saya kan kerja di garmen Fit, halal. Iya halal. Terus gimana? Kerja di pabrik, kerja di Indomaret, kerja di apa? Karyawan. Kan berarti dikasih uangnya dari bos kan? Orang bekerja kan pasti punya akad itu. Kamu berangkat jam 7, pulang jam 5. Kalau kamu bonus dikasih uang 30.000 1 jamnya. Ya, istirahat siang ini. Terus kamu berangkat jam 10. Berangkat jam 10 pagi. Kan ada akadnya ya, kalau orang bekerja kan ada akadnya, orang yang jual beli. Berarti bos punya hak kepada kamu, kamu punya hak kepada bosnya apa? Ketika waktu sholat, ya kamu izin sholat. Kalau bos melarang atau bos jangan bisa kamu kerja dulu, nanti dosa itu bosnya. Dan kebalikannya, bos punya hak di antara karyawannya. Bos punya hak untuk karyawannya. Yang karyawan ikut sama bosnya punya hak. Berangkat ya jam 10, jam 7. Ya, akadnya seperti itu dari pertama masuk kerja. Terus kamu bohong. Kenapa baru berangkat jam 10? Bosnya tanya. Iya, ibu saya sakit. Kamu melakukan kedustaan itu. Kebohongan itu. Padahal nggak sakit, kamu takut nanti gajinya dipotong. Ketika kamu mendapatkan uang, otomatis kamu berikan orang tua. Orang tuanya buat beli beras, masuk ke perut kamu, perut mereka. Berarti kamu menanamkan sesuatu yang haram pada tubuh orang tuamu, tubuhmu. Maka engkau mau tidak mau, awakmu mesti gampang lakukan maksiat. Ya, hati-hati. Jadi tutup mandangi kerjaannya. Yang bener kerjaannya kok tutup kuwi. Ngata-ngati jalan mendapatkan uangnya itu dijaga itu. Jadi seperti itu. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan
Mengkonsumsi makanan halal adalah pokok yang besar. Karena ibadah tidak akan tampak manfaatnya kecuali jika makanan yang dimakan oleh pelaku ibadah ya itu bersih dari segala sesuatu yang syubhat. Syubhat ngerti ya? Syubhat ngerti bukan tuh? Hukum syubhat ini ada saya jelaskan nih. Syubhat ya, kalau haramun lidatihi, haramun li hukmihi. Kalau haram itu kan terbagi menjadi dua ya. Haram karena zatnya dan haram karena hukumnya. Hukumnya haram satu, haram karena zatnya. Seperti apa? Haram karena zatnya bangkai itu. Wedhus ketabrak orang bisa sembelih wis mati. Wedhusnya halal ning sore, ditabrak motor mati, ayam tabrak motor mati, jenenge sembelih asale tembe. Bisa dibangkai. Nyawanya keluar disembelih mending Idul Fitri. Fitri ini mangkat anak Fitri sih. Idul Fitri. Fitri ini mangkat apa? Hah? Oh, makanya jalan ngamburo nih ngatain orang mangkat. Tak sindir. Tak sindiran wong orang nyindir ya. Tak hibah itu Fitri. Tapi hibahnya ada orangnya nggak hibah jadinya. Dengar sih ya. Ya, haramun lidatihi dan haramun li hukmihi. Haram itu dibagi dua. Yang pertama haram karena zatnya dan yang kedua haram karena hukumnya. Li hukmihi karena hukumnya. Contohnya apa? Tadi ya babi. Babi hukumnya apa? Haram. Bukan zatnya yang haram, bukan babinya yang hukumnya makan babi haram. Tapi ada lagi kambing hukumnya apa? Dimakan halal. Tapi bisa jadi haram. Bisa. Ayam hukumnya apa? Halal dimakan. Tapi bisa jadi haram. Bisa. Ketika apa? Tadi ayamnya satu-satu ya nyebrang jalan. Ini ada pertanyaan nih. Kenapa ayam nyebrang jalan itu nggak nengok kanan kiri? Apa? Karena ayam itu matanya samping kanan samping kiri. Coba ning ayam matane nang arep kaya menungsa. Makanya sing lengok lewat dalan ki mesti apa nyebrang dalan. Manusia matanya arep apa sih? Ayam mana pinggir nyebrang toh. Terus sih ini. Mana warung kanan, kiri warung kiri. Ya. Ayam. Ayamnya nyebrang karena wis apes ketabrak motor. Sing nabrak lian motorin jungkel bluduk. Motorin jungkel liane mabur. Ayamnya mati. Nur lihat. Eman-eman nih kecil-kecil dah. Eman-eman nih. Ki ayam gaul lapan bodoh mana nih? Ngirit pengeluaran dah. THR sentek sih. Ditambah wingi cairnya mau 70.000. Astagfirullah. Cairnya 70.000. Perputaran uang di garmen sampai miliaran. Cairnya 70.000. Kalah karo Sofian ke. Sofian nganggur THR. Kadang kakangnya sih. THR antara kakak dan adik ya. Kejet-kejet eman-eman ke. Yo. Apa disembelih? Mati ah. Sampai semenit ke orang detik kan. Sembelih. Wes ya langsung pinteran dekom banyu panas dibubuti. Mak nyoleh hadiah THR. Ayam. Dimasak, Mak. Dimasak. Orang dimasak mancing weteng kan otomatis. Jadi masuk perut. Ketika masuk perut itu mau nggak mau kamu akan maksiat ini. Kamu nolak maksiat pun jika yang masuk ke dalam perut kamu itu sesuatu yang haram, akan mudah maksiat dan mau nggak mau kamu menolak atau tidak pun kamu akan tetap mudah untuk melakukan kemaksiatan. Nah itulah yang dikatakan haramun lidatihi, haram karena zatnya.
ayamnya halal ketika masih hidup disembelih dengan syariat Islam yang benar. Ya, tapi kalau sudah jadi bangkai kan jadinya bangkai kalau sudah mati. Jadi seperti itu. Haram. Lah subhat itu terbagi menjadi tiga ini biar kamu tahu. Subhat yang pertama itu yang mencapai derajat haram. Contohnya apa? Sesuatu yang diragukan antara haram dan halalnya, tapi hati ini lebih cenderung kepada yang haram. Itu subhat yang pertama. Subhat yang mencapai derajat haram. Hati kamu lebih meyakini, ini kayaknya kodok lagi jengking, haram, ini dipangan, suike. Contohnya ya, kodok hijau, si wong ngobor, kodok. Tapi nyomber, si dodol kodok suike akeh. Si ngobor kodok bunyi tot, akeh. Mau ini tot apa tet? Kodok mau ini beriman. Oh, Teo tuh sering makan kodok berarti. Sering ngoper kodok. Oh, ini bisa jawab berarti pernah. Yang palingan kalian Teo Teblum. Lagu cilik ya. Enggak, kodok enggak seperti bunyinya seperti itu. Kodok itu bunyinya enggak bukan teot. Huhuluru. Kodok. Hah? Apa itu? Bukan ayam itu. Hah? Jadi seperti itu ya. Nanti orang sampean guyu ki seneng. Ya, walaupun utangnya kayak apa guyu kan orang kata dia utang. Ya. Utangnya kan guyu mancing majelis utang ilang kabeh ya. Ku balik utangnya namanya. Masalah ilang kabeh. Subhat yang mencapai derajat haram yaitu sesuatu yang diragukan antara haram dan halal, tapi hati itu lebih cenderung kepada yang haram. Nah, itu subhat yang pertama. Subhat yang mencapai derajat haram. Subhat yang kedua yang derajat halal dan haramnya itu seimbang. Dan jika kita menemui hal seperti itu ya, contoh kayak dulu itu kan kepiting ya, kepiting bisa hidup di dua alam, derajat halal dan haramnya seimbang, maka lebih baik kita jangan mendekati itu, jangan makan untuk menjaga kehati-hatian kita. Itu subhat yang kedua, derajatnya antara halal dan haram seimbang. Kayak tadi ya, kepiting terus biawak, kan kita bingung. Iya, nyatanya ya bingung ya. Lebih baik kita tinggal untuk menjaga kehati-hatian, memiliki sifat warok kalau seperti itu. Tapi kalau yang haram tadi, yeswike nyam yakini kok haram, tapi sing dodol akeh. Sate kuda halal ya, walaupun kuda Melayu, tapi ini swike kan kecil. Kodok, orang penang banyu kadang, orang penang dur gede. Itu pangan katanya haram, maka jadi haram itu. Kita tinggal juga, jangan dimakan. Subhat yang ketiga, yang diragukan keharamannya, sebaiknya hal ini juga ditinggalkan. Intinya subhat itu ditinggalkan kalau bisa. Ya, karena perkara yang subhat itu tidak jelas halal haramnya itu, para ulama meninggalkan hal tersebut. Dan manfaat yang kedua, coba apa? Manfaat kedua ketika yang masuk ke dalam mulut kita, tubuh kita sesuatu yang halal, maka doanya mustajab. Ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana agar doa saya itu mustajab, cepat diijabah oleh Allah, cepat dikabul oleh Allah? Ya. Lantas Nabi mengatakan, hindarilah makanan yang masuk ke dalam tubuhmu sesuatu yang haram. Biasakanlah, rutinkanlah, carilah, makanlah sesuatu yang halal, maka doamu akan cepat sampai kepada Allah dan mustajab.
Jadi ning ana wong dongane ora mandi-mandi, donga terus ora diijabah-ijabah. Kuwi biasane wong mau akeh mangan perkara sing haram. Makanya doane wali-wali, doane ulama-ulama, dijaluk doa ya. Aku menjaluk doa hari kiai ini. Ya ini jaga perkara sing haram sing mlebu maring awake doane mustajab. Kejadian jaluk doa zalat, oh alhamdulillah. Ya, berkat menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuhnya sesuatu yang halal. Jadi seperti itu. Ya, insyaallah manfaat. Ya, ini sampai ketiga ya. Tadi berapa? Manfaat 4 menit lagi selesai ini ya. Manfaat memakan makanan yang halal. Yang pertama tadi apa? Mudah untuk melakukan ketaatan, kebaikan, taat kepada Allah. Kebalikannya jika yang masuk haram, maka mudah melakukan maksiat. Dan yang ketiga, ya, orang yang makan halal itu pasti keturunannya itu ya soleh-solehan. Iya, mudah untuk memiliki keturunan yang baik itu orang yang menjalankan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, keluarganya, anaknya, istrinya. Itu sesuatu yang halal. Maka anak-anaknya pun atau keturunannya pun menjadi baik. Mudah memiliki keturunan yang baik. Itu dalam kitab Kunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Jika nampak tanda-tanda kehamilan pada seorang wanita, hendaknya jernihkanlah makanannya dari makanan yang haram, agar anak yang di dalam kandungan tercipta di atas pokok yang tidak ada jalan sedikit pun bagi syaitan untuk menuju kepada anak tersebut ketika di dalam kandungan. Ning bojone lagi nampak hamil, wong lanang ngati-ngati loro duwite, aja sampai sing diloro ana perkara subhate, ana sing haram, mlebu maring bojone dipangan, ya sesuatu sing haram. Sing dipangan bojo anak melu mangan nang dalam kandungan. Jangan dikasih ruang itu setan masuk ke dalam tubuh bojone jenengan, masuk ke dalam anak jenengan lewat makanan sing haram. Makanya orang salah, ya. Judi menang pakani bojone duwe judi anaknya metu, wah jadi king of the gambler. Ngerti ya? King of the gambler, raja judi, raja kartu, raja permainan, ya. Jadi seperti itu. Yang keempat, orang yang suka makanan yang halal menjadi orang yang arif dan menyinari hati. Orang, kata begini Nabi ini, orang yang suka makanan yang halal, yang masuk ke dalam tubuhnya halal, maka Allah akan menyinari hatinya dengan cahaya, sehingga mudah mendapatkan kebaikan, mudah menerima nasihat, ya, dan mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hatinya baik, maka lisannya pun akan baik. Yang mengalir dari lisannya pun sesuatu yang baik. Ngomongnya kasar, ngomongnya cemplang-cemplung, nyakiti wong, ya, dan lain sebagainya. Itu biasanya sumbernya dari hati. Hatinya nggak ada cahaya. Kenapa nggak sampai disinari cahaya? Karena makanan-makanan yang haram. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Dan Allah pun akan menjadikan, ya, maka Allah akan menjadikannya zuhud, menjauh dari dunia jika yang masuk ke dalam tubuhnya itu sesuatu yang halal. Terus yang kelima, dari sahabat Yunus bin Ubaid, kalau kami mendapatkan uang dirham yang halal, maka kami akan membeli gandum, lalu menggilingnya dan membaginya. Niscaya penyakit apapun yang para dokter sulit mengobatinya akan sembuh dengan makanan yang halal. Berarti yang kelima, manfaat makanan halal itu dapat menjadi obat untuk tubuh kita jika tubuh kita yang sakit. Saya menemukan beberapa makanan halal di dekat Anda. Oh, makanan halal bagaimana sih? Jadi seperti itu.
Orang nanti lagi ngele ya. Halal. Jadi makanan yang halal itu dapat menjadi obat kepada orang yang makannya. Jangan punya uang halal ini digunakan untuk modal. Duit gue simpen berkah gue. Gue usaha berkah gue. Terus uang yang halal itu simpen, dibelikan beras. Berasnya dimakan untuk keluarganya, bisa menjadi obat untuk segala penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Itulah manfaat makanan-makanan halal, dan masih banyak yang harus dijelaskan, tapi karena waktunya sudah malam, saya mohon maaf. Insyaallah manfaat ya, barokah. Ini sudah masuk malam ke 26. Oh, enggal pada bodoh nang aku anu kentir. Arane tejo. Tapi diundangi bodoh-bodoh wek kayak mesti ning apan bodoh keliling desa muda kelambi kalau ngomong bodoh-bodoh wek. Dia ngerti apa? Dia kan mending stres, pakai bajunya sobek, nggak bisa ngomong sobek, bisanya ngomong wek. Karena wur kancang-kancane ning bodoh kelambine anyar-anyar ya, takbiran. Akhirnya dia ekspresinya keliling kampung bodoh-bodoh wek. Umurnya 37 Pak. Orangnya sudah meninggal, serius. Orangnya kayak orang luar negeri, kayak bule, tapi seperti itu. Bodoh-bodoh wek melasena. Tapi jangan tertipu, lebaran itu bukan yang baru, itu jasadnya, bukan yang baru pakaiannya. Tapi harus di puasa ini kita menjadikan diri ini, hati ini, hidup ini lebih baik dari sebelumnya, dan hari ini menjadi bersih baru berkat kemuliaan bulan Ramadan. Ingat itu, tujuannya puasa itu membersihkan sesuatu yang tidak baik dalam hati loh. Disucikan kan, perutnya dikuras, nggak makan, hatinya dibersihkan. Biar apa? Biar benar-benar kita nanti masuk Idul Fitri 1 Syawal benar-benar mendapatkan kemenangan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menang di Idul Fitri ialah orang yang bisa menjaga hati, orang yang keluar daripada bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Maka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan di hari raya Idul Fitri. Semoga kita semoga tergolong orang-orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan di hari raya Idul Fitri. 4 hari lagi kita lebaran. Lebaran sepi. Jangan tertipu. Ya, ingat, ada bahagia, ada kesedihan. Jika ingin kurang sedihnya, maka kurangi bahagianya, biasa saja. Semakin banyak bahagianya kamu, ketika Allah timpakan kesedihan, semakin besar kesedihanmu. Makanya nyong jadi wong biasa tok. Ini jadi wong biasa tok. Kenapa orang nyong seneng teman biasa tok sih? Biasa tok. Biasa semua. Karena saya nggak mau, takut nanti saya jadi suudzon sama Allah. Ketika ditimpakan musibah kesedihan, saya sedihnya besar karena saya bahagianya besar sih. Itu kata Imam Abdullah bin Alil Haddad. Kurangi kebahagiaanmu. Ketika engkau diberikan kebahagiaan, anggaplah kebiasaan, syukuri saja, biasa saja. Biar nanti ketika Allah berikan engkau kesedihanmu pun biasa saja, sedikit. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alaina tawbah تسيل كل حوبة واستر لنا العورات وإن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولاتنا والآل والإخوان
كل ذي محبة أجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ومن ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نقضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدد تصير صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال منتهب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال منتهب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا ربنا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين